Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Azura, NIM 2118161, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan pelajaran fikih, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha, yang merupakan tugas audiovisual pada mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pasti bagi anak-anak semua tidak asing lagi dengan Hari Raya ini, karena pada tiap tahun kita melaksanakannya. Ada bagai anak-anak semua pasti pergi mengikuti penyembelihan hewan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab karuba, yang berarti dekat. Adapun dekat yang dimaksud di sini adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain kurban yaitu ududiyah, yang berarti hewan kurban yang disembelih pada waktu duha. Sedangkan menurut istilah kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari nar atau penyembelihan, yaitu Idul Adha hingga hari Tasyrik pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya kurban. Pasti anak-anak semuanya sudah mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam sebagai penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum dan dalil kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf, sehat akalnya dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban didasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Manfaat daging kurban. Kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaan-Nya. Selain itu, juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban
ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan daging itu masih mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Apabila kurban itu sudah diniatkan untuk bernazar, maka daging itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Jadi, kalau orang berkurban untuk nazar, maka orang yang berkurban itu tidak boleh mengambil daging tersebut maupun sedikit pun. Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan hewan untuk dikurban. Unta minimal berumur 5 tahun, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, kambing biasa berumur 2 tahun, sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurban adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Selanjutnya itu waktu penyembelihan kurban. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktu yang tepat untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Tempat penyembelihan kurban sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Dari penjelasan sebelumnya, kita akan mengetahui apa hikmah dalam melaksanakan kurban. Yang pertama yaitu menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. 2. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Baiklah anak-anak, untuk menambah wawasan mengenai hari raya kurban, marilah kita lihat cuplikan video berikut ini. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur.
Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dengan berasnya video tadi, semoga anak-anak semuanya bisa memahami. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Jika salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.